sana. Bagaimana untuk istiqomah ikhlas dalam membuat kerja dakwah? Istiqomah tadi yang pertama, pertanyaan kita bagaimana istiqomah dalam beribadah. Itulah jawabannya senang saja. Semacam mana kita boleh istiqomah makan minum sehari-hari, kita juga kena istiqomah beribadah. Kalau tak nak istiqomah, jangan makan. Jadi kadang ada makan, kadang ada tidak. Awak kenapa tak makan? Anak tak sembahyang ini. Kelah tak makan 24 jam, tak sembahyang, tidur saja. Boleh. Tapi dengan catatan juga jangan makan selama 24 jam. Kalau nak beri cuti sepanjang minggu, jangan makan sepanjang minggu. Atau kalau mencontoh ada yang boleh muat, jangan bernapas. Jangan bernapas. Sementara macam mana supaya kita boleh istiqamah dalam mengerjakan dakwah. Jadi hidup ada dalam berapa kali Allah bagikan berita. Sekali je lah, sekali je. Jadi kalau sekali kita tak gunakan, tak boleh. Kalau kita untuk berbelanja, kalau kita untuk makan, kalau untuk kita mendapatkan sesuatu, kalau kita tak dapat sekarang, kita boleh dapat besok. Kalau tak dapat besok pun boleh bulan depan. Kalau tak boleh sekarang nanti, kalau tak nanti mungkin tak ada tahun berikutnya. Tapi yang namanya hidup di dunia, peluang waktu sangat-sangat terhad, dan juga dengan waktu yang akan kita tempuh nanti itu tidak ada kesudahannya. Jadi kalau kita tidak berbuat daripada sekarang, kapan lagi? Apakah selepas kita nanti di samping juga dengan kita, dengan bahasa kita dahulu, untuk perlengkapan hidup yang serba nyaman pun ternyata kadang-kadang memerlukan kerja waktu sampai berpuluh-puluh tahun. Macam mana untuk kehidupan yang selama-lamanya di akhirat? Tanah akhirat bukan murah. Tanah di Shah Alam ini mahal. Satu kakinya saja tidak cukup. Kalau di Derang, kalau di Teraga di ujung sana, di Kuala Nerang, atau juga di Alur Janggus, ataupun juga di apa namanya, di Kelantan itu ada satu nama tempat Bacok misalnya, atau di Kedai Lalat misalnya, mungkin ada pas satu kakinya dalam 4 ringgit. Di sini tak boleh satu kaki 4 ringgit. Mahal, apalagi jalan-jalan duta, tak boleh satu kakinya dalam 10 ringgit, ratusan bahkan ribuan, mahal sekali. Cuma dengan tanah akhirat, dunia ini tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Surganya Allah, dunia dengan 10 kali ganda, itu masih belum menandingi ukuran setapak tanah di dalam surga. Nah, boleh dibeli dengan sepanjang usia kita. Kalau Allah bagikan kita usia sepanjang hidup sekalipun, masih belum boleh untuk kita menebus anugerah nikmat yang Allah bagikan berupa hidung yang menghirup udara segar, napas kita keluar masuk, apalagi untuk kita mendapatkan keperluan akhirat yang abadi. Jadi satu, karena bukan hanya untuk diri kita. Yang kedua, bukan hanya untuk sementara waktu. Yang ketiga, karena kita ingin mendapatkan kejayaan yang abadi. Mau tidak mau, kita kena istiqamah. Yang pertama dalam ibadah, yang kedua dalam usaha-usaha dakwah, agar kebaikan kita akan bersambung. Jadi kalau kita sudah tak ada lagi di sini, ijiki masih sudah beralih. Kela Tuhan Haji sudah meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi kebaikan kita masih hidup. Yang pertama mengatakan belajar di sini siapa? Siapa yang dijemput? Dan yang pertama berinisiatif agar diadakan pengajian pada malam Jumat. Yang pertama kali mengadakan baca Yasin pada malam Jumat, inti siapa? Inti tadi itu sudah tidur dan meninggal dunia, sudah pergi ke alam akhirat, tapi kebaikan tetap bersama. Jadi yang semacam itulah kita harapkan. Kalau hanya semata-mata dengan kemampuan kita, kita akan bankrupt atau kita akan ketinggalan jauh. Tapi dengan jamaah yang semacam ini, kita menumpang kebaikan dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Kalau seorang dapat satu pahala, tapi dengan 2 orang menjadi 27 kali ganda. Begitulah dengan hal-hal yang seumpamanya. Bolehkah kita